Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Susukang wata jiwama yesang no nati kincanang piti baka bawisama dewa abasara yata. Sungguh bahagia kita hidup apabila tidak terikat oleh rasa memiliki. Kita akan hidup bahagia bagaikan dewa-dewa di alam cemerlang. Dikutip dari kitab Dhammapada, Sukawaga, bab 15, syair 200. Halo sahabat UBTV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera. Sotihontu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Kali ini saya akan mengetengahkan sebuah topik dengan judul Cara Meraih Kebahagiaan Duniawi. Sahabat UBTV, kalau kita ditanya apa tujuan dari hidup kita ini, ya mayoritas akan menjawab tujuan hidup adalah untuk meraih kebahagiaan. Tujuan hidup adalah bahagia. Nah, persoalannya bahagia itu apa? Bahagia itu bagaimana? Ini yang sering terjadi bias. Kita berusaha dalam hidup ini mengejar, mencari bahagia, tetapi definisi bahagia itu kadang antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara meraih kebahagiaan duniawi. Ya. Nah, kebahagiaan dalam agama Buddha dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan yang mengatasi duniawi. Kebahagiaan yang mengatasi duniawi disebut juga dengan kebahagiaan sejati. Nah, kali ini saya akan fokus menyampaikan cara meraih kebahagiaan duniawi. Episode yang akan datang bisa saya sampaikan cara meraih kebahagiaan sejati. Baik, sahabat UBTV. Kebahagiaan duniawi menurut Vyagapajja Sutta, salah satu kitab bagian dari Tripitaka, ada 4 macam kebahagiaan duniawi menurut agama Buddha. Yang pertama disebut ati sukha. Apa arti ati sukha? Ati sukha adalah kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan. Dan ini juga menjadi pemahaman masyarakat umum. Masyarakat umum cenderung kalau ditanya bahagia itu kalau memiliki harta kekayaan. Ya, kaya raya. Secara mudah yang namanya bahagia itu kaya raya. Padahal betulkah orang yang kaya raya itu dijamin bahagia? Jawabnya adalah belum tentu. Masih ada faktor-faktor lain yang akan memengaruhi. Nah, ati sukha artinya adalah kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan.
Ya, tentu kalau kita memiliki harta kekayaan, misalnya memiliki tempat tinggal, rumah, kemudian memiliki uh, kendaraan, memiliki uh, peralatan-peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, memiliki perhiasan, memiliki sawah, ladang, memiliki gedung untuk mendukung usaha, memiliki pabrik, ataupun yang lain, itu semua adalah kategori harta kekayaan. Memiliki itu semua akan menjadi salah satu faktor untuk mendapatkan atau merasakan kebahagiaan. Itulah yang disebut dengan ati suka. Ya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua disebut boga suka. Boga suka artinya adalah kebahagiaan karena bisa menikmati harta kekayaan yang dimiliki. Mungkin sahabat akan timbul tanda tanya. Loh, masa orang memiliki harta kekayaan tidak bisa menikmati kekayaan itu? Ya, kenyataannya ada. Orang yang memiliki harta kekayaan berlimpah, tapi memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa menikmati harta kekayaan itu secara utuh, secara menyeluruh. Ya contohnya saja, kalau seseorang mengidap penyakit tertentu, katakanlah kolesterolnya tinggi, kemudian kena gula, diabetes, atau jantung, atau yang lain, meskipun punya harta kekayaan yang banyak, belum tentu bisa menikmati harta kekayaan itu. Jadi, bisa menikmati harta kekayaan itu adalah jenis kebahagiaan yang kedua. Nah, baik, sahabat UBTV, kita akan lanjutkan kebahagiaan yang ketiga setelah tayangan yang satu ini. Mari kita ikuti. Ya, baik, sahabat UBTV yang berbahagia. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kebahagiaan duniawi dalam agama Buddha. Tadi sudah saya sebutkan yang kedua adalah boga suka, yaitu kebahagiaan karena bisa menikmati atau menggunakan harta kekayaan. Ya, banyak lagi contoh yang lain orang yang memiliki harta kekayaan namun tidak bisa menikmati. Misalnya, ya orang yang kaya raya bisa pergi kemanapun, bahkan ke luar negeri dengan pesawat. Tapi karena gangguan kesehatan, dokter melarang dirinya untuk bisa naik pesawat. Apa akibatnya? Ya, terpaksa bepergian jauh, tidak bisa leluasa. Punya uang, punya kekayaan untuk pergi ke luar negeri kemanapun. Tapi karena dilarang naik pesawat, ya akhirnya nggak bisa menikmati harta kekayaan itu. Jadi tidak memiliki jenis kebahagiaan yang kedua, yaitu boga suka. Karena itulah memiliki harta kekayaan penting, tetapi bisa menikmati harta kekayaan itu jauh lebih penting. Ya, karena kenyataan tidak semua orang yang memiliki harta kekayaan bisa menikmati harta kekayaan yang dimiliki. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah kebahagiaan karena tidak terlibat utang. Ya, disebut ananasuka. Ananasuka artinya tidak terlibat kasus utang. Ya, kalau di dunia modern sekarang ini, para pengusaha, para bisnismen, boleh dibilang nggak ada yang luput tidak punya utang. Bahkan untuk modal usaha, untuk mengembangkan perusahaan, untuk mengembangkan pabrik, atau dagang apapun biasa harus kredit, harus utang ke bank. Nah, ini agak beda. Kalau punya utang untuk usaha, untuk bisnis, dan itu akan memberikan hasil, itu tidak dalam kategori ini. Bukan karena terlilit utang. Ya.
Kalau yang dimaksud ananasuka adalah terbebas dari kasus utang yang dalam artian tidak mampu membayar. Ya, tidak sedikit orang yang terlilit utang. Bahkan di zaman sekarang ini ya anak-anak muda, pelajar, mahasiswa ada juga yang terlibat kasus utang, apalagi dengan kemudahan teknologi bisa pinjol ya, pinjaman online. Luar biasa banyak kalau kita klik di HP itu tawaran aplikasi pinjol itu jumlahnya banyak, mungkin puluhan, belasan aplikasi pinjol yang semua menawarkan kemudahan-kemudahan untuk bisa utang. Dan pada akhirnya apa? Karena ada kemudahan itu, maka lupa diri untuk kepentingan konsumtif, untuk hura-hura, untuk foya-foya, utang pada pinjol. Akibatnya nggak bisa mengembalikan dan ditagih. Dan cara nagihnya pinjol itu luar biasa ya. Sadis sekali ya. Bisa dikatakan sadis sekali kata-kata tagihannya di online itu ya. Ini. Nah, yang seperti itu tentu ya tidak akan menimbulkan kebahagiaan tapi menimbulkan penderitaan. Nah, terbebas dari kasus utang yang untuk kepentingan konsumtif itu juga kebahagiaan. Tapi kalau utang dalam arti produktif untuk modal usaha, untuk modal dagang, tidak masalah. Yang penting kemampuan untuk mengembalikan itu ada, itu tidak masalah, tidak jadi soal. Ya. Baik, kemudian kebahagiaan yang keempat yang tidak kalah penting adalah anawajah suka. Artinya adalah terbebas dari kasus kejahatan. Ya, kalau harta kekayaan yang dimiliki itu karena ada unsur kejahatan atau terlibat kasus kejahatan, misalnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu tidak akan bisa menikmati dengan sepenuhnya. Kenapa? Ya, punya harta kekayaan tapi hasil korupsi, hasil kolusi, hasil nepotisme, hasil KKN, hasil gratifikasi, hasil penipuan, hasil kecurangan, ya tentu itu adalah bom waktu. Ketika kasus kejahatannya tidak tercium, ya aman, dinikmati. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Kalau kasus kejahatannya itu semakin besar, semakin bertumpuk, ya tinggal tunggu waktu. Sewaktu-waktu akan tercium. Ya, bangkai busuk itu ditutupi dengan cara apapun, nggak akan bisa tertutup. Pasti akan tercium baunya oleh pihak lain. Nah, itu adalah bom waktu. Ya. Karena itu kalau terbebas dari kasus kejahatan, anawajah suka, itu adalah satu kebahagiaan yang layak untuk dinikmati. Ya. Tetapi kalau harta kekayaan yang dimiliki karena mengandung kasus kejahatan, itu sungguh berbahaya. Itu adalah bom waktu. Inilah 4 kebahagiaan duniawi menurut Bhagavad-gita Sutta. Bagian dari kitab suci Sutta Pitaka. Ya, sahabat UBTV yang berbahagia, selain dari Bhagavad-gita Sutta, ada juga dari Anguttara Nikaya bagian dari Sutta Pitaka yang memberikan referensi tentang kebahagiaan duniawi dalam agama Buddha. Di sana menurut Anguttara Nikaya itu ada 5 jenis kebahagiaan duniawi. Apa saja? Yang pertama adalah memiliki panjang umur, memiliki usia yang panjang. Ya, usia harapan bangsa Indonesia itu rata-rata 70 tahun. Kalau memiliki usia lebih dari 70 tahun, itu adalah kebahagiaan. Termasuk kategori usia panjang. Ya. Kenapa usia panjang dikategorikan jenis kebahagiaan? Ya, karena dengan memiliki usia panjang, maka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, memiliki kesempatan untuk berbenah diri, untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya, agar bisa menjadi orang yang lebih bahagia. Itulah alasan usia panjang masuk kategori jenis kebahagiaan.
Baik, untuk selanjutnya kita akan tunggu tayangan yang satu ini. Mari kita ikuti. Ya, sahabat UBTV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita akan lanjut membahas kebahagiaan duniawi dalam perspektif agama Buddha. Tadi menurut Anguttara Nikaya sudah saya sebutkan, yang pertama adalah memiliki umur yang panjang. Itu adalah kebahagiaan. Kemudian kita lanjut yang kedua, setelah memiliki umur panjang itu kebahagiaan, yang kedua adalah memiliki keelokan. Kalau pria ya memiliki ketampanan, kalau wanita memiliki kecantikan, kemolekan. Wajah yang tampan, wajah yang cantik itu juga merupakan kebahagiaan. Ya jelas. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba bagaimana bisa tampil cantik, bisa tampil gagah, tampil tampan. Karena itu akan memberikan kebahagiaan. Ya, para artis tentu saja sangat mengutamakan tampil cantik, tampil tampan. Karena itu menjadi bagian dari modal untuk berkarya sebagai artis, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memiliki kekayaan, sama dengan Vyagapajasutta. Memiliki kekayaan, harta benda itu juga sebagai bentuk kebahagiaan. Ya, tentu karena kekayaan, harta benda itu akan sangat berguna untuk menopang kehidupan kita. Untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, kita butuh harta, butuh kekayaan. Kalau kita tidak memilikinya, ya tentu kita tidak memiliki keleluasaan untuk mencukupi kebutuhan kita. Itulah pentingnya juga memiliki kekayaan. Kemudian yang keempat adalah memiliki kemasyhuran atau kepopuleran, nama baik, keterkenalan, ya. Kemasyhuran, nama baik, keterkenalan itu juga menjadi bagian dari kebahagiaan. Dan di era sekarang, orang kalau sudah kecukupan harta kekayaan, biasanya akan mengejar nama baik, popularitas. Ya, para usahawan, para artis, para pejabat biasanya juga sangat memperhatikan kebutuhan akan popularitas nama baik itu, untuk menjamin kedudukannya, untuk menjamin posisinya, agar nama baik itu semakin dikenal oleh masyarakat luas. Karena itu adalah jenis kebahagiaan. Kemudian yang kelima adalah kelahiran kembali di surga, yaitu bentuk kebahagiaan. Dalam agama Buddha masih kategori kebahagiaan duniawi. Kenapa? Karena kelahiran di alam surga menurut agama Buddha itu adalah alam-alam kehidupan yang memang membahagiakan, namun belum kekal abadi. Kalau tiket untuk masuk ke alam surga itu sudah habis, dinikmati, kekuatan kebajikan atau karma baiknya sudah dinikmati habis, ya akan pindah ke alam selanjutnya sesuai dengan timbunan karma yang dimiliki. Bisa saja dari alam surga turun ke alam manusia, bahkan turun ke alam makhluk halus. Itu sangat memungkinkan. Bergantung pada tabungan karma baik atau karma buruk yang dimiliki. Karena setiap saat yang namanya manusia itu selalu menimbun deposito kebajikan, deposito kejahatan. Terus-menerus melalui pikiran, perkataan maupun badan jasmani. Dan deposito kebajikan maupun kejahatan ini akan menjadi kekuatan untuk mengantarkan kelahiran-kelahiran yang akan datang. Nah, kalau deposito kebajikan yang banyak, ya akan mengantarkan kelahiran di alam surga. Tapi kalau deposito kejahatannya yang banyak, bisa jadi mengantarkan kelahiran di alam neraka. Nah, kelahiran di alam surga adalah salah satu kebahagiaan. Baik, lalu bagaimana cara meraih kebahagiaan duniawi? Menurut agama Buddha, ya, cara meraih kebahagiaan duniawi menurut agama Buddha ada 4 cara, ya. Yang pertama adalah utana sampada. Utana sampada itu kerja keras.
Ya, terutama kekayaan, harta kekayaan itu harus dicapai melalui kerja keras, memiliki keterampilan, memiliki keahlian, memiliki pengetahuan, kemudian tekun berusaha. Itu adalah utana sampada. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, setelah bisa mengumpulkan harta kekayaan dari kerja keras, adalah bisa menjaga, bisa melindungi, bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tidak boros, ya, tidak boros. Nah, itu akan bisa mendukung kebahagiaan, yaitu menjaga, melindungi harta kekayaan yang sudah dimiliki. Itu adalah araka sampada. Kemudian yang ketiga adalah kalyanamita, memiliki sahabat-sahabat yang baik. Kenapa sahabat yang baik juga merupakan langkah atau usaha untuk meraih kekayaan atau kebahagiaan duniawi? Ya, karena sahabat yang baik itu akan ikut menjaga diri kita, menjaga harta kekayaan kita untuk tidak hilang, untuk tidak diambil orang, dirampok dan sebagainya. Kalau memiliki sahabat yang baik, kalyanamita. Tapi kalau kita memiliki sahabat yang buruk, bisa jadi harta kekayaan yang kita kumpulkan dengan kerja keras, yang sudah dilindungi, sudah dijaga itu habis dalam waktu singkat karena pergaulan yang salah, bergaul dengan sahabat-sahabat yang jahat, sahabat-sahabat yang tidak membantu, tapi malah menggerogoti kekayaan yang kita miliki. Karena itu yang ketiga kalyanamita, memiliki sahabat yang baik. Dan yang keempat yang tidak kalah penting, usaha untuk meraih kebahagiaan duniawi ini adalah hidup sederhana, sama jiwikata. Sama jiwikata itu artinya hidup sederhana, tidak boros. Standarnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu ada batasnya jelas. Tapi kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Maka kita harus punya kebijaksanaan dalam menjaga harta kekayaan kita. Cobalah dipertimbangkan dasarnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan itu tidak pernah ada habisnya. Inilah sahabat UBTV, kekayaan atau kebahagiaan duniawi yang terus kita perjuangkan, hendaknya betul-betul bermanfaat untuk mendukung nanti tercapainya kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan yang sejati. Upaya untuk meraih kebahagiaan duniawi, satu, yaitu kerja keras. Yang kedua, melindungi, menjaga. Yang ketiga, memiliki sahabat yang baik. Dan yang keempat adalah hidup sederhana, tidak boros. Semoga uraian ini dapat memotivasi kita untuk bisa mengejar kebahagiaan duniawi sebagaimana yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 soti, hontu, namo buddhaya.